Gue coba bantu lo dengan gue ngutip statementnya Mbak Imong ya dari IG-nya nih ya. Tapi visinya itu mau dibawa sejauh apa dan sejauh apa kita percaya dengan tujuan itu. Dan tujuan itu untuk kesejahteraan siapa? Oke, untuk kesejahteraan siapa dulu ya? Doski nanya gitu sendiri tuh. Kesejahteraan siapa sebenarnya? Ya kalau nama patennya ke atas nama PT Tiger Wong dan Mbak Imbong ya salah satunya kesejahteraan Mas Baim dan keluarganya. Sorry, kan itu kan. Iya. Lu bayangin nggak ya kalau tiba-tiba disahkan, terus tiba-tiba kita ngebahas ini nih Citaim Fashion Week. Tiba-tiba datang surat nih, ya kan? Maaf Mas mesti bayar nih kayaknya. Ada fee-nya. Kita soalnya udah yang megang license. Ini kan kita nggak berpikiran bodoh aja ya. Bener nggak sih berpikiran bodoh? Bener. Kalau dia nggak mau gunain buat itu terus buat apa? Dan ini jadi kayak apa ya? Kalau menurut gue tuh kayak sesimpel. Gue ada baca salah satu statementnya adalah dibilang gini. Untuk memperbesar semuanya dibutuhkan uang, bener gak? Seakan-akan tuh kita tuh didirect untuk ngelakuin apa-apa. Kita tuh harus punya capital yang besar. Iya. Lu bayangin gak sih sebagai human, sebagai manusia, kita dibuat dan dibentuk seperti startup. Halo teman-teman, hari ini gue bersama Iser James, seorang blogger dan juga streetwear entusias dan juga host Asumsi Distrik tentu saja. Kali ini gue pengen ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi rame juga di timeline lo, yaitu soal Citaim Fashion Week. Langsung aja gue pertanyaan pertama, Ser. Siapa sih sebenarnya yang berhak memiliki entitas Citaim Fashion Week tersebut? Siapa yang berhak memiliki entitas Citaim Fashion Week? Iya. Mungkin pertanyaan bukannya siapa ya, tapi kenapa harus dimiliki? Ini kan pertanyaannya kayak unik kan, maksudnya kenapa harus ada orang yang ngambil klaim atas fenomena sosial ini sih menurut gue. Kalau menurut lu kenapa? Kan menurut gue ini kayak cuma apa ya, ini cuma tempat buat para teman-teman kita yang sorry kalau gue ngomongnya mungkin cukup apa ya, cukup nggak enak. Tapi menurut gue nih tempat di mana teman-teman kita yang mungkin dari kalangan kaum marginal ataupun sosial yang menengah ke bawah untuk datang ngumpul, berekspresi, bersenang-senang, bermain. Terus kenapa harus dilabelin sih gitu loh? Kenapa harus dimilikin? Dan kenapa harus jadi bisnis? Bisnis ya? Bisnis kan? Ini bisnis ya? Nah, bisnis kan? Pertanyaan iseng gue aja nih, Ser. Kalau ada sebuah brand tiba-tiba di bajunya tulisannya CFW, Citaim Fashion Week, mau pakai nggak? Ya gue sih mungkin nggak ya. Iya kan? Mungkin nggak karena gue punya alasan tersendiri kayak nggak usah Citaim Fashion Week, Indonesia Fashion Week juga. Gue juga nggak bakal mau ya. Ataupun Jakarta Fashion Week. Gue bukan siapa-siapa di sana. Dan kenapa gue harus pakai itu gitu loh. Lu tidak merasa terwakili sama si Citaim Fashion Week tersebut? Yap. Oke. Nah, bagaimana seorang Iser James, seorang sneakers dan juga streetwear entusias memandang Citaim Fashion Week? Citaim Fashion Week tuh menurut gue sebuah fenomena sosial ya, sebuah fenomena sosial yang sebenarnya kalau menurut gue pribadi tuh bukan cuma di Indonesia. Hal-hal seperti ini menurut gue pribadi ada hampir di seluruh dunia. Semangat yang dari yang kita bilang Citaim Fashion Week inilah yang kita sebut dan lahir sebagai streetwear, kita bilang. Streetwear itu, kalau kita tarik lagi nih, streetwear apa sih gitu kan? Kok lu bisa sebut Citaim Fashion Week streetwear gitu loh? Ya streetwear adalah cara berpakaian. Cara berpakaian sebagian orang yang menunjukkan ekspresi mereka, menunjukkan identitas mereka. Kalau kita tarik mundur nih, misalkan tentang streetwear. Streetwear sendiri nggak lahir dari satu kota tertentu. Mungkin buat sebagian orang, contohnya orang-orang Amerika kan bilang kayak, men, streetwear lahir dari kita, hip hop community. Nanti ada juga orang-orang mungkin yang di UK yang akan bilang, men, streetwear lahir dari kami nih, punk scene. Nanti juga ada lagi di beberapa tempat. Orang Jepang bilang juga. Orang Jepang, streetwear lahir dari Harajuku. Enggak, karena menurut gue streetwear lahir karena sebuah semangat sih. Karena sebuah semangat. Ini menurut gue streetwear itu fenomena sosial karena hadir dari kaum younger, teenager.
Dimana ini adalah masa mereka pertama kali mencari jati diri mereka. Waktu mereka mulai cari jati diri nih, Ran, mereka mulai bertanya-tanya tentang ada apa sih di sekitar kita, ada apa sih dengan kita, ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita, kenapa kita seperti ini, kenapa mereka begini. Akhirnya mereka menggunakan apapun itu untuk merepresentasi. Jadi streetwear itu sebenarnya statement ya? Streetwear itu statement tentang gue, contohnya gue bilang, gue ekonomi gue terbatas, gue gunain ini. Contohnya misalkan waktu zaman dulu ada punk against the system, against the government. Ya mereka menunjukkan itu kan, dengan lu lihat sendiri deh. Punk apa kurang ikonik? Anti kemapanan. Anti kemapanan yang mereka tunjukkan adalah mungkin sebagai identitas mereka, bahwa banyak dari mereka, mayoritas mereka ternyata hidup di bawah garis kemiskinan kan. Betul. Dan itu gue mau nunjukin diri nih. Kayak kok lu ada kaum-kaum di sini dan ada kami nih kaum yang tersingkirkan. Lahirlah gaya berpakaian yang punk yang jadi ikonik sampai sekarang. Spike, mohawk. Gitu. Kalau dibilang lucu atau jadi tertawaan mungkin di saat itu pasti. Karena aneh gitu ya. Aneh. Tapi kalau kita bilang ikonik streetwear paling ikonik di seluruh dunia, menurut gue masih punk. Tapi gue pengen nanya sih, Sir. Maksudnya gue kan pakaian sehari-hari gue gini ya, maksudnya baju band, terus juga celana panjang, sepatu gitu. Gue bisa bilang gue streetwear nggak sih gitu? Atau apa sih yang bisa dibilang sampai lu streetwear, lo enggak gitu? Nah balik lagi gue bilang, waktu si anak-anak muda ini mencari jati diri mereka mulai concern sama satu hal. Bener gak? Jadi gue bilang, kalau lu bilang gue pakai baju gini gue streetwear gak sih? Tergantung semangat lu sih menurut gue. Jadi waktu mereka mencari satu hal kan, ya contohnya kita tau lah, lu tau gak sih zaman dulu ada tis yang banyak tulisan. Ya, yang agak kurang pantas kadang-kadang ya. Iya, kadang-kadang kurang pantas, kadang-kadang keras. Provoking. Kayak contohnya kita bilang kayak zaman dulu ada Fuck the Police lah. Terus di UK ada God Save the Queen, ya kan gitu. Itu kalau kita lihat sebenarnya kan, itu adalah semangat mereka untuk mengkritisi kan. Sama kayak mereka ngambil spanduk saat demo. Kurang lebih sama kan. Jadi tinggal semangatnya sih. Jadi streetwear tuh nggak bisa kita kelompokkan dengan merek, kelompokin dengan ada satu hal yang wajib untuk terlihat lu streetwear gitu. Dan streetwear gue bisa bilang juga streetwear bukan lahir dari masyarakat kaum marginal juga. Tapi ada juga yang menurut gue ekonomi lain, contohnya menengah ke bawah, kita bilang medium worker ya. Kalau di asumsi kita kenal dengan apa? Kerah biru. Kelas pekerja. Mereka juga punya suara kan. Nah semangat suara ini yang menurut gua yang akhirnya melahirkan gaya berpakaian mereka sendiri-sendiri, dan itulah streetwear. Jadi sebenarnya streetwear tuh bukan cuma sekedar baju yang lu pakai, juga bukan brand yang lu pakai, tapi sebenarnya apa yang lu wakilkan, apa yang lu suarakan dari brand dan baju itu yang lu pakai tersebut gitu ya. Bener. Jadi gaya berpakaian lu menunjukkan apa yang lu ingin bicarakan, apa yang lu ingin tampilkan. Tadi kan luar negeri nih, Indonesia gimana sih sebenarnya perkembangan streetwear itu sendiri gitu? Kalau kita bilang streetwear perkembangannya ya itu dari zaman ke zaman ya. Apalagi kalau Citayam Fashion Week nih sekarang, yang kan gue bilang ya, ini streetwear zaman sekarang nih. Karena mereka lahir dari segala, kalau gue bilang segala keterbatasan, tapi mereka bisa menampilkan gaya berpakaian seperti itu. Kalau kita back in the day, mungkin teman-teman juga udah lihat ya, di era 80-an ada yang istilahnya tuh di Melawai nongkrong. Iya benar. Sampai ada lagunya kan? Iya sampai ada lagunya. Jadi kalau kita lihat pada saat itu di tahun 80-an, kayaknya secara politik isu, social isu itu lagi marak-maraknya. Dan di seluruh dunia tuh mulai mengadaptasi gitu. Jadi apapun yang lagi booming di satu tempat, musik mulai masuk ke begitu berkembang ke negara kita, berkembang juga ke negara-negara lain. Terus pada saat itu juga hip hop musik mempengaruhi, punk musik mempengaruhi. Jadi olahraga juga kan, basket. Olahraga dan lain-lain itu jadi kayak jadi satu melting pot, mix culture, subculture yang bersatu, tiba-tiba ada tempatnya nih. Kita kalau mau ekspresi diri kita, anak-anak muda kita di Melawai. Jadi kalau gue bilang perkembangannya dari tahun ke tahun,
udah mulai ada tempat nongkrongnya, ada orang yang coba memulai brandnya sendiri-sendiri, membangun Citra, identitas. Jadi ya ini kayak apa ya, udah berkembang begitu jauh sih. Mungkin karena era sosial media di saat ini kita Fashion Week tiba-tiba langsung. betul. Boom. Karena memang startnya kan di awal itu dengan ada creator yang nanya-nanya tuh kan, nanya-nanya soal percintaannya anak-anak ini, kayak gimana, berapa harga outfit lo, gue masih inget tuh soal itu. Terus kemudian sih yang gue tangkap adalah yang dipotret sama netizen awalnya adalah mereka ini norak. Kemudian mereka ini mengganggu gitu ya, mengganggu dan segala macam. Kemudian bergeser tiba-tiba menjadi sebuah wave gitu ya. Kalau di sana tuh adalah sebuah hiburan baru gitu ya. Dan kemudian lagi-lagi bergeser lagi menjadi sebuah kultur baru gitu ya, skena baru gitu ya. Di sana kemudian masuk nih orang-orang dengan followers banyak gitu ya, ingin mencoba mencari clout di sana gitu. Lo lihatnya gimana sih? Ya mirisnya adalah kemiskinan selalu jadi tontonan paling menarik untuk orang-orang lain ya. Pahit sih. Bener gak sih? Pahit. Kemiskinan selalu jadi tontonan menarik untuk sirkumstansi ekonomi tertentu. Badut aja sebenarnya. Badut aja. Ya makanya kan balik lagi gue bilang, waktu dulu anak-anak hip hop di Amerika sono memulai gaya berpakaian seperti itu, gue yakin mereka diketawain sama orang-orang yang proper dulu. Pada saat itu kalau kita tahu sendiri kan tahun-tahun era-era 70-80-an, gaya berpakaian Amerika seperti apa. Waktu punk juga, ya siapa yang gak ketawa ngelihat mohawk rambut. Dan kalau kita lihat balik lagi ke Indonesia, mereka semua ya sebenarnya awalnya yang mempertawakan. Sampai akhirnya mereka tahu ternyata ini rame, ternyata punya ombak yang besar, dan mereka jadi pengen jadi bagian supaya dapat wave-nya itu. Jadi kalau gue bilang mungkin yang pertama kali tuh kelompok-kelompok orang-orang ini tuh dibagi jadi 3 kalau gue bilang. Ada satu kumpulan para sosialis. Sosialis adalah mungkin orang yang aware dan ingin tahu tentang fenomena ini, yang pengen denger juga tentang fenomena ini. Kedua ada para kaum oportunis yang menggunakan wave-nya untuk keuntungan mereka. Dan ada para kapitalis yang mencoba memonetize ini untuk jadi keuntungan mereka. Nggak ada yang salah dong? Nggak ada yang salah, semuanya nggak ada yang salah. Balik lagi tentang etika doang sih menurut gue. Etika nggak bisa dipelajarin sih emang. Nggak bisa dipelajarin kan. Ya gue juga nggak bisa bilang gue better than mereka better than yang lain, karena ya itulah cara kerja dunia ya. Nora sama keren itu kan, gue bahkan nggak tahu nih, abstrak banget tuh gitu ya. Gue bisa bilang lu keren gitu ya. Tapi ada yang bilang lu norak gitu. Ada yang bilang bonge keren gitu. Tapi sebagian banyak orang bilang norak gitu. Lu ngeliatnya gimana sih? Ya karena gue ngelihatnya keren masing-masing orang, keren status ekonomi. Gini deh, level status ekonomi orang kan berbeda-beda ya. Mungkin gue akan terlihat keren sama orang yang mungkin di lingkungan gue, atau mungkin di bawah gue. Mungkin juga gue akan dilihat yang norak sama yang status ekonominya di atas gue. Nanti yang di atas gue akan ketawain sama yang bawah. Jadi kayak menurut gue lingkaran setan sih. Gue menurut gue nggak ada pakem yang pasti. Lu keren tuh harus kayak gimana. Makanya gue bilang keren itu ya just expressing yourself aja. Jadi ya jadi diri lu tuh. Kalau ada lagu yang mana tuh? Alien in New York. I'm an Englishman Englishman in New York ya kan. Orang Inggris aja tuh aneh, orang New York gitu. Dia bilang kata-katanya, mungkin cara dia berbicara juga aneh, logatnya aneh. Iya bener sih. Tapi di lagu itu dia bilang be yourself no matter what they say. Dan itu menurut gue ya kita nggak bakal bisa ngedirect seseorang untuk jadi keren versi kita. Karena kita juga norak di mata orang lain. Jadi menurut gue ya, orang-orang yang ngetawain ini, yang awalnya ngetawain, tiba-tiba bergabung di riding wave-nya, itu lebih norak. Sama sih, gue ngeliatnya kayak. Jadi akhirnya norak tuh bukan tentang apa yang dipakai kan? Tapi apa yang ada di sini nih? Ada yang di sini sama yang ada di sini noraknya. Nah, gue sih jujur belum pernah kesana. Gue belum pernah kesana. Gue belum kesana. Tapi teman-teman Asumsi pernah kesana, terus memotret menurut gue cukup oke banget gitu ya. Gue melihat sisi lain gitu ya. Nah, lu juga pernah kesana kan? Lu pernah kesana, terus lu juga bawa message kesana. Lu boleh cerita nggak sih? Lu kesana apa yang lu tangkep dan seperti apa sih? Jadi jujur ya,
menurut gue dalam pembuatan sebuah konten menurut gue pribadi adalah tempat gue belajar. Jadi waktu gue datang ke sono, gue ada bekerja sama dengan sebuah brand lokal. Gue sebut aja ya, nggak apa-apa. Namanya Bis ID, sebuah brand lokal. Campaign-nya adalah, yuk nih anak-anak kan lagi pada melek fashion nih ceritanya nih, udah mulai di Citayam tuh pada pakai baju keren-keren. Yuk kita bikin campaign stop pakai KW. Oke, pas ke sono, gue bilang oke, tapi gue boleh nggak kita ngobrol-ngobrol dulu di sono. Gue pengen denger apa sih yang nyebabin mereka pakai KW, apa sih yang membuat mereka nggak jadiin sepatu lokal itu sebagai option. Bis menyetujuin, gue datang ke sana, gue ngobrol sama beberapa orang, dan yang paling cukup bikin diri gue malu adalah waktu gue nanya mereka cuma bilang kayak, bang, gue pakai KW karena gue cuma bisa beli ini. Gue bingung kan, bisa beli ini, emang KW berapa sih harganya? 110.000 sampai 130.000 perak. Jadi KW yang mereka pakai juga bukan KW yang kelihatan kayak asli sih, pokoknya yang kayak itu aja mereka udah puas. Ada satu jawaban dari anak-anak itu yang bilang, bang, gua bang kalau beli sepatu lokal kan harganya 300.000 400.000-an bang. Gua kan nggak mungkin bang, gua mesti ngutang sama pay later buat beli sepatu lokal. Akhirnya yang awalnya gue pikir gue dan Bis ini akan mengedukasi, katanya mengedukasi dengan kesombongan kita mau edukasi, enggak. Kita belajar justru, kita belajar bahwa Bis ini kan brand lokal, lu lihat deh, pricing pointnya bisa nggak sih ditekan lagi supaya anak-anak ini bisa jadiin sepatu lokal jadi option. Target market aja nggak nyampe. Target marketnya aja nggak nyampe. Advertising dan marketing harus dilakukan lebih gencar lagi, karena anak-anak ini aja nggak tahu sepatu lokal kita tuh apa aja, jarang. Jadi kan yang tadinya kita dengan so-soan mau ngajarin, akhirnya sampai ke sono pas kita bikin konten kita belajar. Bener gak sih? Dan itulah yang gue bilang sudut terkeren lah gue bilang dalam sebuah jurnalistik, bukan cuma tentang berbicara sih buat gue, Ran. Tapi adalah satu poin yang paling besar adalah untuk mendengar apa yang terjadi di isu sosial, apa yang terjadi waktu dalam pembuatan konten. Dan yang gue sayangkan sih ada beberapa, lu bayangin gak sih ya, waktu gue lihat beberapa influencer, ada apa sih, Asian Next model gitu-gitu lah ya, yang gitu-gitu tuh. Ada Tamara Day, emang yang proper model gitu datang ke sana. Ada proper model, ada Tamara Day itu yang cici-cici cantik yang keren gitu, terus yang paling mantep dah. Wah, pokoknya follow sih. Follow juga ya. Follow gue, mantep. Gue baru kemarin juga sih follow. Karena di DM duluan kan. Ya gue sebelumnya ya udah tahu, cuma kayaknya orang-orang keren kayak gini nggak bisa lah gue. Not my league lah. Iya. Nggak, maksudnya tapi ada satu hal yang gue cukup jadi menggelitik adalah kenapa dari begitu banyak content creator kebanyakan ngajarin dan hanya sebagian sedikit banget yang mau mendengar. Padahal menurut gue untuk sebagian orang, sebagian apa ya? Untuk sebagian orang, mereka kadang nggak perlu diajarin, mereka cuma perlu didengar sih. Apalagi untuk orang-orang yang, sorry ya gue bilangnya, termarginalkan dalam hal ekonomi gitu ya. Iya sih. Benar. Iya kan? Malah lu belajar ya? Malah gue belajar. Makanya itu dia, pembuatan konten tuh cukup menyenangkan kan? Menyenangkan dan bikin bahagia karena kita akhirnya belajar banyak hal. Tapi kan gue sih selalu percaya ya, ruang publik itu ya memang digunakan untuk publik gitu. Betul. Terserah lu mau kasta ekonomi lu seperti apa, terserah gitu ya. Benar. Tapi kok gue jadi agak terganggu ya sama statement gue di awal tadi, ketika orang-orang itu datang, itu orang-orang yang kita bisa bilang serata ekonomi lebih oke lah dari mereka gitu ya. Datang ke sana mengganggu kesenangan, mengeksploitasi kesenangan mereka gitu ya. Dan ketika mereka mendapatkan clout, mendapatkan followers dari sana, kemudian mereka kalau merasa itu sudah bukan playground mereka pergi bersama dengan followers itu tanpa memikirkan sustainability dari si tempat itu yang intinya kan mereka cari ombaknya. Iya. Ketika ombaknya sudah landai, setelah ombaknya hilang mereka pergi. Mereka terkenal, anak-anak itu pun kembali ditertawakan kan? Bener. Sedih sih. Karena gue ngeliatnya gini, waktu mereka masuk TV, mereka tuh tidak didandani seperti tamu TV gitu, Sir.
mereka tetap dengan bentuk mereka di Citayam Fashion Week tersebut gitu, yang artinya kita dipaksa dalam tanda kutip menertawakan mereka gitu. Bukan memang be yourself no matter what they say, bener, tapi apa bener ketika mereka kalau tidak pakai baju itu mereka tidak bisa memberikan inspirasi yang lo butuhkan di TV gitu. Lu ngerti gimana? Kalau gue ngelihatnya sih kayak kalau balik lagi tentang pakaian, gue nggak peduli sih mereka pakai pakaian apa. Ya. Tapi menurut gue dalam penyajian yang misalkan mereka diundang di TV, menurut gue yang diangkat adalah bagaimana sekelompok masyarakat muda itu menyalurkan ekspresinya, menyalurkan inspirasi mereka dengan gaya berpakaian mereka, dengan segala keterbatasannya. Menurut gue poin itu yang sebenarnya jarang banget diangkat. Iya. Lebih cuma aja kayak gitu ya. Wah gila pacarnya ganti-ganti, ini begini. Ya ini cuma jadi jokes aja buat mereka kan. Nah terus setelah para influencer ini masuk, tiba-tiba masuklah ini, gue bilangnya apa, konsorsium besar. Wah keren banget. Tiba-tiba ada yang ngedaftarin Citayam Fashion Week ke DJKI gitu ya. Yang sebenarnya sih kalau yang gue, mungkin nanti lo bisa benerin juga ya. Ya sebenarnya semua orang boleh sebenarnya mendaftarkan apapun gitu ya ke DJKI gitu. Nah tiba-tiba gue sebutnya ya Baim Wong gitu mendaftarkan Citayam Fashion Week ke DJKI dan heboh gitu kemarin. Lu ngeliatnya gimana, Ser? Gimana ya? Kalau dibilang boleh, semua orang kan memang punya berhak ya buat ngajuin. Di mata hukum boleh ya? Iya, di mata hukum ngajuin nama lah, ngajuin buat paten merek lah dan lain-lain. Yang pertama adalah yang mutusin kan nanti DJKI kan? Iya. DJKI dan bisa atau tidaknya itu udah urusan negara. Iya. Tapi seandainya kata bisa deh. Iya. Seandainya kata bisa, buat di sudut pandang bisnis, di sudut pandang intelektual, top. Top. Keren, top. Nggak kepikiran tuh orang-orang itu ya. Tapi buat moral nol buat gue. Jujur kalau gue gitu lah. Gue bukan yang mau menyudutkan tadi Mas Baimong ya, tadi Mas Baimong kayaknya lagi disudutin banget. Gue pernah ketemu dia, orangnya super humble guy, super baik dan super ganteng gitu kan. Ya, kayak wah anjir kayak perfect banget manusia gitu. Cuma kok gitu ya? Akhirnya kesan gue tuh jadi musnah gitu loh dalam waktu sepersekian detik gitu. Gue coba bantu lo dengan gue ngutip statementnya Baim Wong ya dari IG-nya nih ya, Letterlab nih ya. Tapi visinya itu mau dibawa sejauh apa dan sejauh apa kita percaya dengan tujuan itu. Dan tujuan itu untuk kesejahteraan siapa? Oke, untuk kesejahteraan siapa dulu ya? Doski nanya gitu sendiri tuh. Kesejahteraan siapa sebenarnya? Ya kalau nama patennya ke atas nama PT Tiger Wong dan Baim Wong ya salah satunya kesejahteraan Mas Baim dan keluarganya. Sorry, kan itu kan. Iya. Lu bayangin nggak ya kalau tiba-tiba disahkan, terus tiba-tiba kita ngebahas ini nih Citayam Fashion Week. Tiba-tiba datang surat tuh. Ya kan. Maaf Mas mesti bayar nih kayaknya. Ada fee-nya. Kita soalnya udah yang megang license. Ini kan kita nggak berpikiran bodoh aja ya. Bener nggak sih berpikiran bodoh? Bener. Kalau dia nggak mau gunain buat itu terus buat apa? Dan ini jadi kayak apa ya? Kalau menurut gue tuh kayak sesimpel. Gue ada baca salah satu statementnya adalah dibilang gini. Untuk memperbesar semuanya dibutuhkan uang, bener gak? Betul ya? Dia ngomong gitu. Statement itu ya? Ada statementnya. Seakan-akan kita ini tuh di era yang baru ini tuh ya. Seakan-akan tuh kita tuh di direct. Untuk ngelakuin apa-apa, kita tuh harus punya capital yang besar. Lu bayangin gak sih? Sebagai human, sebagai manusia, kita dibuat dan dibentuk seperti startup. Bener gak sih? Anak umur segitu tuh udah disuruh. Anak umur segitu yang harusnya, ya ini tempat itu, ya anggapannya itu kan tempat mereka buat belajar, buat main. Iya. Gak usah dipikir, gue juga sempat lihat tuh kayak negara sedang tidak baik-baik saja. Iya kalau negara sedang tidak baik-baik saja bukan urusan mereka juga gitu. Yang benar mereka adalah yang nanti penerus bangsa, bener gitu. Bener. Tapi bukan urusan mereka juga nggak sih? Belum saatnya. Iya gitu. Saatnya mereka belajar dulu dong. Belajar dulu, main dulu. Kita gitu juga sempat bodoh gitu kan? Iya selalu lah. Ya, karena kita bodoh kita belajar. Betul. Nah lu bayangin nggak sih kayaknya tuh kayak di Jakarta tuh anak-anak kecil, anak-anak muda ya dipaksa untuk terlalu cepat dewasa. Betul. Yang kecil-kecil gue udah lihat banyak yang ngamen. Jualan tisu. Sekarang yang lagi main disuruh buru-buru bisnis. Kan gue lucu ya kayak emang
semuanya tuh harus capital. Gue berbagi share pengalaman sedikit ya. Maksudnya gue memang bukan pebisnis sukses lah bisa dibilang. Tapi gue memulai bisnis gue tanpa duit. Ran. Waktu zaman dulu gue jualan sneakers lah, jualan streetwear. Gue selalu cerita ke teman-teman, kalau ke saat itu gue punya duit, mungkin gue nggak bisa survive saat itu. Tapi karena pada saat itu gue nggak punya duit, otak gue mulai mikir, gimana cara gue bisa dapetin barang, akses barang di mana gue bisa jualan barang tanpa modal. Itu yang kita bilang street smart. Dan itu yang gue dapetin di jalan, gitu loh. Dan Ani tiba-tiba booming dikit. Mas Baim 500 juta, ya ampun Mas Baim. Gua sih umur segitu gentar gua tuh. Saya Mas Baim kalau mungkin umur segitu dikasih 500 juta bukannya, sorry itu saya mungkin bukannya sukses. Meninggal karena narkoba bisa. Bener. Kalau gua sih dikasih 500 juta ya, jangankan Cita Fashion Week gua kasih. Nama gua kasih beneran deh. Segitunya. Nah tadi soal itu ya, Baim Wong bilang juga di statement yang dibilang, udah minta izin nih untuk matenin Cita Fashion Week ke ikonnya sana nih gitu ya, ada Bonge, JJ dan teman-temannya gitu ya. Nah, buat menurut Baim Wong ini mungkin ya, gue juga harus nambahin kata mungkin ya. Mungkin kalau udah dapat izin dari mereka gitu ya, udah sahih gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau kumpulan itu yang memang punya 5 orang atau 4 orang yang dimintain izin ya itu sah. Cuma coba deh datang ke sana, itu lautan manusia. Itu lautan manusia, itu tempat nongkrong semua orang. Dan tiba-tiba minta izinnya ke 4 orang, gue jadi bingung ini. Apa mungkin mesti disahin di undang-undang atau ya ntar misalkan si Bonge dan lain-lain jadi apa, jadi duta Sudirman gitu kan. Jadi izinnya ke mereka gitu loh. Ntar gantiin Pak Anies lagi malah. Kan gue alurnya sih nggak gitu ya. Iya, gue juga nggak ngerti gitu loh. Maksudnya ini apa sih? Ya balik lagi, gue cuma ngelihat ini cuma potensial bisnis yang besar yang ingin dimiliki sama sebagian orang aja. Back is business. Sedih sih. Tapi ngomongin bisnis, ngomongin streetwear, gue tahu sih lu sering juga ngomongin ini ya. Streetwear ini sekarang masuk ke high end fashion gitu ya. Dan kalau menurut gue sih itu jadi malah melegitimasi kalau si streetwear ini justru jadi sapi perah aja gitu. Jadi perah kapitalisme aja gitu. Sedangkan nafas awalnya aja adalah perjuangan gitu. Kalau menurut lu gimana? Bener, nafas awalnya perjuangan. Ya kan gue malah punya analogi bego lah ya. Gue selalu bilang nih, streetwear ini kan dari aktivasi orang-orang yang lagi cari jati diri, yang lagi marah, ya kan, yang lagi pengen bersuara, lagi pengen dilihat, pengen dilihat. Tiba-tiba dari situ dia mulai besar, mulai banyak, ya sama lah kayak Cita ini mulai banyak yang ngikutin, mulai jadi komoditi yang kelihatannya menguntungkan, menyenangkan, lihat juga. Akhirnya brand masuk, dia angkat, mereka naik level. Semangatnya yang hilang kan, semangat perlawanan ini lagi, semangatnya awal hilang. Jadi kayak, sorry itu saya gitu, kayak pada tahun 1998 gue orang yang mungkin pada saat itu lihat gitu ya, banyak banget orang yang demo. Dia tiba-tiba sekarang udah pada punya jabatan, mungkin di DPR, MPR, apa jadi menteri. Dan gue lihat kayak semangatnya udah mulai pudar gitu. Betul. Kadang kalau orang kenyang, enaknya tidur sih. Iya kan? Jadi kayak persis kayak yang Mas Baim lakuin. Dari semangat, dari jalanan, dari keterbatasan, dikasih duit 500 juta nih, udah diam ikut gue. Hilang sih. Gue sih gak mau ke jalanan lagi sih. Gue ngapain naik KRL, gue punya 500 juta. Makanya katanya mau pindah ke PIK ya? Iya. Nah itu juga sempat ada diskusi juga sama salah satu dari mereka, Roy. Gue lihat di salah satu media di wawancara dibilang karena udah cukup ramai, kayaknya kita berpikiran untuk pindah ke PIK gitu ya. Yang menurut gue kayak justru kayaknya lu semua pada di sana itu karena kemudahan akses transportasi gitu. Gue yang punya mobil dan motor aja kepikirannya kayak ke PIK ya jauh nggak sih, dan juga nggak ada kendaraan umum juga gitu. Jadi memang ini apa jangan memang sudah ada orang yang mencoba untuk kita gerakin aja, mereka ternyata bisa punya movement nih, kita gerakin aja ke tempat-tempat yang menguntungkan sama kita gitu. Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Akhirnya malah jadi kendaraan dong ya. Iya. Lucu ya. Sedih sih. Sedih maksudnya ya kalau kita lihat
Citayam. Citayam itu kenapa pertama kali disebut Citayam di Jalan Sudirman ya? Iya. Karena banyak anak-anak dari Citayam. Iya. Gue nonton di Kaunter Asumsi, karena di sana tidak ada public space yang gratis. Iya, dan juga kurang lah ya. Sepi. Gitu kan, nggak ada minim public space gratis, nggak ada tempat yang ramai. Akhirnya mereka ongkos 3.500 pergi ke Sudirman. Karena disuruh kepik tuh. Suruh kepik. Jajan aja mahal loh di pik loh. Iya, kalau memang mereka udah bisa naik level untuk kesana ya good. Iya benar. Good, ya kan. Jadi ya katanya ada pergeseran semangat sih selalu kalau waktu social status naik, semangatnya kayak yang berubah yang lo bilang lagi. Kadang-kadang kalau udah kenyang ya udah tidur aja ya. Tapi at the end of the day memang ketika kita kan mungkin akan lebih besar dibandingin tempatnya kali ya gitu ya. Mereka juga dari nama-nama besar, nama-nama yang besar di sana mungkin kayak ngerasa ya gue sudah lebih besar daripada ininya, gue pindah lah ke tempat yang menampung nama gue gitu, dan itu terjadi di mana-mana juga gitu ya. Sangat mewajarkan sih. Iya, menurut gue juga ya wajar sih. Ini sebenarnya ada yang menarik juga ya dari Pak RK Ridwan Kamil mengomentari soal apa yang dilakukan sama Baim Wong ya. Dia bilang ada kalanya mereka butuh ruang ekspresi ya, dan nggak perlu negara ikut campur terlalu jauh. Nggak perlu pula individu di luar komunitasnya ikut-ikutan ngatur-ngatur. Jikapun ingin diorganisasikan lebih baik, biarlah mereka sendiri yang ngurusnya melalui komunitasnya. Oleh mereka, bukan Anda, dia bilang gitu. Gua rasa ini statement yang kuat banget untuk ngasih tahu. Bahkan negara aja kadang-kadang kayak kita nggak usah ikutan deh. Mereka tuh emang cuma pengen bersenang-senang. Mereka masih muda banget. Bener. Lu ngeliatnya gimana? Menurut gue statement Pak Ridwan Kamil ini menurut gue benar-benar sangat-sangat baik. Ya. Sampai kalau gue lihat kayak Pak Ridwan Kamil, Pak RK kayak kita bilangnya, Pak RK ini ngerti banget tentang culture-nya gitu loh. Saking bagusnya sampai gue mempertanyakan bener nggak sih ini Pak Ridwan Kamil yang nulis beneran apa ini ada timnya yang pinter banget. Nah, karena ini bener-bener very good gitu loh. Dan dari seorang yang ada di posisi itu mengerti banget posisi itu. Ya gue nggak perlu ada yang gue sanggah sama sekali, karena itu menurut gue yang paling keren sih. Satu statement yang bold, yang nggak terlalu panjang, efektif. Oke. Emang keren banget ya. Gue pas baca juga, man ini kayak sebuah PR yang sangat bagus. Oke, Sir. Anggaplah kita berandai-andai nih ya. Disetujuin deh tuh. CFW jadi punya Baim Wong gitu ya. Sebenarnya mau jadiin apa sih CFW? Kalau yang lu lihat nih ya, kalau udah disetujuin, kemudian jadi apa sebenarnya CFW ini? Mungkin jadi IP kali ya, intellectual property ya. Nantinya bakal ada mungkin apa ya, catwalk ya istilahnya. Catwalk, mungkin merek kali ya. Mungkin ada perayaan-perayaan gitu ya, kayak big event gitu ya, besar gitu. Iya. Gue juga gak ngerti ya. Yang gue ngerti dari semua ini ada duit di dalamnya, intinya gitu sih. Ini intinya orang tersebut melihat ada duit yang bisa dikomodifikasi nih ya. Betul. Soalnya kalau tadi kayak Mas Baim bilang untuk siapa, kalau nanti dia bilang untuk anak-anak Citayam, gue gak ngerti monetize-nya gimana. Terus kenapa namanya pakai nama Mas Baim? Bener. Itu aja gue mah. Tapi kita nggak tahu kan, bisa jadi Mas Baim punya hukum di Citayam kan, kita nggak pernah. Bisa jadi. Iya kan, perwakilkan. Bisa jadi. Tapi gue gini, gue juga nggak mau menyudutkan Mas Baim ya. Iya. Karena buat gue pribadi, kalau Mas Baim nggak lakuin, orang lain akan lakuin. Oke. At least gue lebih enak ngeliatnya Mas Baim mukanya. Ganteng gitu loh, bener loh kalau buat gue ya pribadi, kalau gue. Dan Doski kan juga apa ya, di konten-kontennya ya gitu ya, walaupun kontennya memang gua bukan buat gua kali ya gitu ya. Tapi sering juga ngebantuin tuh. Bener. Orang-orang kecil segala macam gitu. Mungkin sosial banget ya. Iya, mungkin beliau melihat ini sejalan sama kontennya kali kan. Oh, pas kali. Bisa jadi ya, mungkin makanya balik lagi ini kan opini-opini yang gue buat kan karena kita sebenarnya juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu yang dalam arti kata pemikiran Mas Baim tuh sejauh mana sih. Kayak duitnya mau dikemanain sih. Ya gue juga nggak tahu gitu loh. Tapi ini kita lihat dari sisi luarnya aja kan sebenarnya secara ini akhirnya jadi apa ya? Jadi perbincangan sosial nggak sih? Jadi gemes-gemesan. Jadi gemes-gemesan. Tapi gue pengen membiarkan lu memberikan saran kepada Mas Baim dan tim gitu ya. Sebaiknya apa sih yang dilakukan gitu ya dan tidak dilakukan perihal penggunaan Citayam Fashion Week sebagai IP. Oke.
Kalau dibilang punya capability kayaknya gue enggak deh untuk ngasih tahu itu. Tapi kalau sesimpel kayak omongan jahil aja gitu ya. Ya ini kan gerakan organik. Menurut gue ini gerakan organik. Gue nggak mikir, gue nggak punya alasan untuk mikir seorang Baim Wong kenapa harus punya hak di sini sih. Ada komentar yang akhirnya jadi cukup besar. Kalau kita lihat ya, kan created by the poor, stolen by the rich. Gue sempat lihat ada yang salah, lulusnya rich tapi reach. Malah sampai. Iya maksudnya, jadi kayak kok begini banget ya, kayak begini banget, begitu kapitalisnya, begitu rakusnya. Ini sebuah gerakan yang organik, sebuah tempat buat have fun, terus di monetizing. Ya menurut gue sih kalau bisa bilang cuma nggak usah lah. Mas Baim dan tim gue yakin dengan konten-konten yang lain nggak mungkin nggak mungkin jadi miskin lah. Iya benar. Tanpa kehilangan ini. Iya benar. Tuh kalau gue sih. Terakhir Sir, ini lagi-lagi kita main what if ya. Suka banget gue main what if nih ya. Kalau lo dikasih semua kuasa untuk CFW ini gitu ya, apa sih yang pengen lo lakukan? Do nothing. Karena ya balik lagi, ini cuma tempat nongkrong, tempat orang mengekspresikan diri yang isinya kebanyakan adalah ekonomi medium ke bawah. Biarkan jadi tempat main mereka, biarkan mereka senang. Biarkan mereka beradaptasi, biarkan mereka belajar, bermain. Mungkin hal yang kita harus lakuin justru lebih banyak ngedengar. Mungkin kita mulai memperhatikan, mendengarkan, daripada ngajarin. Gue nggak ngerti ngajarin apa sih gitu loh. Orang kok mau main diajarin gitu loh. Maksudnya ini kesenangan kaum ekonomi tertentu. Yang kasihan gitu loh diganggu juga gitu loh. Karena kesederhanaan ini aja udah jadi kebahagiaan mereka. Masa mau jadi kebahagiaan kita juga sih? Kok rakus banget sih? Kayak yang gue bilang di awal tadi ya, Citayam Fashion Week, SCBD, itu dimulai dari hinaan sebenarnya gitu ya. Apa sih yang pengen lu sampein gitu ke teman-teman yang ada di sana gitu ya, yang jadi bagian dari SCBD ini dan juga Citayam Fashion Week, dan juga para influencer yang mocking about them. Kalau buat teman-teman yang ada di sono yang nongkrong, bersenang-senang lah. Lagi rame, bersenang-senang lah. Cuma make sure lu nggak cuma buang-buang duit di sono, tapi lu bisa belajar juga kan. Lu bisa ketemu sama banyak orang, lu bisa buka relasi, ya nambah temen lah, gitu kan. Kalau buat influencer yang awalnya mocking, gua nggak perlu hina mereka juga sih. Karena waktu mereka hina orang, mereka kan hina orang lainnya. Itu udah apa ya? Alam lah ya. Udah alam ya, udah hukum alam ya. Jadi semakin banyak kalian tertawain orang-orang, semakin banyak juga orang-orang yang akan tertawa sama kalian. Nah, gue punya satu hal yang paling gue pikirin nih ya, yang paling jadi concern gue nih ya. Banyak orang tuh kayak sesimpel, gampang banget tuh kayak speed kata-kata untuk merendahkan orang. Tapi satu hal, ngerendahin yang kecil nggak bakal bikin kita besar. Tapi ngerendahin yang besar nggak bikin kita kecil kan? Oh. Ngerendahin yang besar belum tentu bikin kita jadi kecil. Tapi gue menarik tadi ya soal sederhana ya. Ternyata kuncinya tuh buat mereka sederhana, mereka nggak kepikiran pengen ngapa-ngapain sebenarnya, mereka cuma pengen main doang gitu. Cuma kayaknya banyak orang menganggap ini jadi ribet gitu. Sir, thank you Sir. Thank you Ran. Sampai jumpa di program Asumsi selanjutnya. Dah.